Hai guys, balik lagi di channel aku Fan Discovery. Siang ini aku mau ngebahas sama teman-teman aku tentang gimana sih cerita kisah-kisah kita dulu waktu zaman masih SMA. Nah, kalian mau tahu kan lebih lanjut tentang cerita-cerita kita? Jangan lupa subscribe, share, dan komen di kolom channel aku untuk dapat update terbaru setiap minggunya. Kalian ikutin terus ya. Halo, apa Oke. kabar kalian semuanya? Halo Hai, Fen. Fen. Halo Balik lagi. Mario. Welcome Halo. back to my channel. Gue mau perkenalkan diri kalian nih. Iya. Kenapa, Ri? Oke. Enggak, harusnya channelnya apa Fen biar banyak yang ikut nih kalau ini. Nama channelnya Fan Discovery. Oke. Oke. Yuk, Welcome back to my Kita channel cabut dulu. Fan Discovery gitu. Jangan lupa Oh, di gitu, subscribe ya guys. siap, gua udah subscribe. Mario Yuk, lu juga. jangan lupa subscribe yuk. Siap. Langsung dia dapat ini loh di itu langsung ketemu Fan Discovery. Yeah. Oh, Gila. berarti bagus Udah berarti. bagus ya SEO-nya ya. Mantul. Yoi. Jadi subscribe gue. HP-nya mahal. Nah, kali ini kan teman-teman online nggak tahu nih mau ngebahas tentang apa kita. Jadi gue mau share sedikit sebelum masuk ke topik diskusi kita. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang kisah kasih, nggak semua sih. Jadi cerita-cerita tentang masa-masa di sekolah, khususnya untuk SMA. Kalau masa sekolah SD, SMP ntar kan kita terlalu lama jadi lupa gitu kan. Iya, betul. Walaupun gitu. ada 1-2 sih yang gua masih ingat, tapi Iya. SMA paling. Jadi kita kali ini mau ngebahas cerita kisah sekolah kita waktu zaman SMA, walaupun tahunnya berbeda ya. Tahun SMA gua, tahun SMA-nya Mario, tahun SMA-nya Ari kan beda. Karena sini gua paling muda kan. Boleh. Jadi sebelum masuk ke percakapan kita, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, gua mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin Mario bisa say hi. Mario yang mana sih? Nah, ini Mario guys. Dia Halo, masih Mario. single, bukan Mario. Single yuk. Tapi nggak apa-apa kalau di online single ya. Iya, tapi not available ya. Udah ada yang punya soalnya. Oh iya. Iya. Aduh. Tapi buat cewek-cewek di luar sana masih bisa sebelum janur kuning ya. Yuk, bisa yuk. Open opportunity kan tetap ya. Opportunity apa buat itu kerjaan boleh. Ya. Dan narasumber kita selanjutnya ada Mas Ari. Nggak perlu pakai Mas Ari aja. Halo Pak Ari. Nah, kita kan selanjutnya di sini mau ngebahas tentang masa-masa di sekolah nih. Pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama aja. Mungkin teman-teman online di sini kan ada yang bertanya-tanya juga generasi tahun berapakah kita gitu. Mungkin bisa di-share dari Mario angkatannya tahun berapa SMA-nya supaya lebih sesuai kenyataan. Oke. Gue masuk SMA tahun 2005. Oh, 2005. Oke. Kalau Ari 2005 udah tingkat 3 ya. Satu SMA coy. Oh, satu SMA. Kalau gua dulu masuk SMA-nya tahun 2004, berarti beda setahun lah sama Mario. Berarti gua lebih tua setahun dari Mario. Iya. Gitu. Nah, waktu zaman tahun 2004-2005 kan pasti biaya hidup atau uang jajan kita kan pasti berbeda dengan sekarang. Jadi nggak relate kalau misalkan dibandingin sama biaya jajanan buat anak-anak yang generasi sekarang. Cuman gue pengen tahu aja sih, walaupun pertanyaan pertama tapi menjurus ke keuangan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi, kita open discuss. Open ya, open mind and open discuss. Open. Kita harus jadi open semua kita.
Kita bongkar semua. Buat anak generasi sekarang tuh biar mereka tuh tahu, oh kita tuh waktu zaman tahun 2004 2005 tuh uang jajannya berapa sih? Kita masih bisa hidup loh, bisa bisa makan makanan yang ada di kantin. Terus mungkin Mario sama Iswari juga udah punya pacar waktu itu, bisa traktir buat pacarnya seminggu sekali gitu. Jadi bisa di-share dari Mario. Kacau. Uang jajannya itu per hari, per minggu atau per bulan ya? Kalau gue jujur pas SMA, uang jajan nggak tetap sih. Jadi pas emang tergantung kurs dolar ya, Yo. Bukan, lagi ada dikasih. Kalau enggak, gue kirain tergantung kurs dolar, Yo. Jadi tuh dulu kan sekolah gue di Pejaten, terus rumah gue di Cinere. Nah kebetulan dari temen tetangga lah. Jadi dia tuh tetangga gue dan kita satu komplek. Jadi gue selalu nebeng dia. Terus dia kan juga antar jemput. Jadi ya udah gue sekalian aja deh. Udah gue ikut antar jemput deh. Itu berlangsung sampai gue lulus SMA lah jatuhnya. Karena dia juga teman dari gue SMP dan kita kalau ibaratnya kalau di gereja itu kita satu lingkungan lah. Jadi orang tua kita juga udah saling kenal gitu. Nah, jadi untuk soal transport gue nggak terlalu pusing. Terus kalau untuk makan, gue kan bawa bekal. Jadi jarang juga jajan gitu. Makanya pas gue SMA gue jajan itu kalau emang dikasih aja, tapi kalau boleh di average mungkin rata-rata ya per hari itu kisarannya 10.000 lah. Jadi kadang-kadang gue emang dikasih 50, tapi itu bisa gue simpen untuk seminggu gitu, Senin sampai Jumat. Sampai Sabtu. Dulu gue masuk sampai Sabtu soalnya. Oh iya, sama generasinya kita Senin sampai Sabtu. Iya, Senin sampai Sabtu, betul. Sabtu yang indah ya. Yoi, Sabtu hari lah. Sabtu masih belajar kita, Yo. Wah, ya. Sampai setengah 12 apa jam berapa gitu. Gue juga lupa. Terus apa yang bisa gue share lagi ya? Di tempat gue untuk makan itu kisaran di 10 sampai 15, tapi ada juga yang 7.000 nasi uduk. Per apa tuh? Per sekali makan. Per sekali makan. Oh, iya. Iya. Kalau mungkin ada warganet yang nonton terus kayaknya udah tahu nih sekolahnya gue di Pejaten di mana, gue sebutin nominal 7.000 harusnya dia tahu siapa yang jual gitu. Itu tahun 2005 ya? 2005, makanya gue nggak tahu nih 2005 sampai 2008 lah, soalnya untuk setelahnya sih mungkin yang mereka ini masih ada karena kantin sekolah gue tuh udah sempat direnov juga. Jadi gue nggak tahu tenan-tenannya masih sama apa enggak gitu. Beberapa tenan alumni sekolah situ sih. Jadi ya harusnya sih mereka masih stay di sana. Kalau dari gue sih gitu. Oke. Seperti itulah. Nanti teman-teman online bisa nebak nih di mana sih sebenarnya sekolahnya Mario. Sekolah elit pokoknya ya. Komen di kolom komentar aku ya, tebak-tebakan sekolahnya SMA-nya Mario di mana. Oh shit. Ya, yang berhasil nebak nanti langsung dihubungi sama Mario nanti. Iya. Enggak lah, ngapain. Nah, kalau Ari gimana, Ari? Kalau gua dulu, kan gua kan dari sebuah daerah di Sumatera Barat lah ya. Wih, mantul. Jadi gua tuh dulu SMA-nya, jadi sebenarnya dulu waktu SD sampai SMP ini tinggal sama orang tua terus. Jadi ya standar lah ya, maksudnya kayak kita kan memang SD, SMP tinggal. Nah, pas di SMA itu kebetulan sekolahnya itu ada asrama. Jadi gue tinggal di asrama. Jadi menarik nih. Sekolah dari asrama ke sekolah itu dekat banget. Jadi gue ibaratnya kalau masuk sekolah tuh dulu jam berapa sih? Jam 7 ya? Kalau nggak salah ya. Jam 7. Setengah 7 ya? Ya pokoknya sekitar itulah. Jadi gue mandi, let's say misalkan 15 menit sebelumnya juga masih kekejar. Jadi tinggal jalan aja. Ibaratnya loncat lah dari asrama ke sekolah itu. Enak banget ya? Enak banget. Terus juga, kalau untuk biaya lah ya, untuk uang jajan lah. Nah, uang jajan dulu gua tuh sebenarnya gini, kalau makan sebenarnya udah disediain semua ya sama asrama. Jadi makan siang, makan kan deket ya dari SMA. Jadi lu kalau habis dari sekolah
pulang dulu makan itu bisa. Tapi tetap kalau dari orang tua tuh ngasih dulu per bulan ya, kita bicaranya per bulan 50.000. Bayangin tuh 50.000 per bulan. Teman-teman online sekarang masih dapat nggak tuh 50.000 per bulan? Benar 50.000 gila per bulan. Serius? Iya, serius 50.000. Di sana di sana kalau makan kalau tahun 2004 ya, kayak misalkan nih lontong sayur misalkan gitu ya. Kalau sekarang kan 10.000 berapa? 12.000 gitu ya. Benar-benar. Di sana mungkin berapa? 2.000 dulu. Itu gua juga iya, 2.000, 3.000. Iya. Nah, terus kalau flashback tahun 2005 belum gua pulang makan siang ke asrama. Jadi gua bisa hemat duit. Jadi gua nggak usah minta duit banyak ke orang tua. Jadi kasih 50.000, itu pun masih nyisa. Nah, nyisanya ini hari Minggu biasanya gua pakai. Hari Minggu gua ke rental main PS. Oh, iya. Iya, jadi gitu yo. Jadi kalau makan ini untungnya ya, maksudnya tinggal di asrama itu ya, gue bisa hemat duit makan, terus transport boleh dibilang nggak ada sama sekali lah, kosong. Karena ya lu tinggal jalan doang dari asrama lu ke SMA dan nggak pernah telat gitu kan, karena deket banget lah. Dan 50.000 dulu gue masih bisa saving, maksudnya masih bisa buat traktir. Iya. Kakak kelas. Aduh, walaupun traktir makan bakwan di belakang sekolah. Jadi hari Minggu traktir. Ini di daerah Sumatera mana, Ri? Sumatera Selatan, Sumatera Barat? Sumatera Barat. Oh. Ya, boleh ditebak lah kalau. Kalau nggak Padang, Bukit Tinggi ya? Iya, daerah-daerah 2.000 anjir, wah gila. Gue aja makan angkatan gue aja udah 10.000 loh lontong sayur tuh. Beda soalnya. Gue 3.000, 4.000 lah, 5.000 paling mahal lah. Itu lu makan udah sampai kenyang. Dan itu pun gak setiap hari kan, karena kan gue makan di asrama. Jadi ya 50.000 paling dalam seminggu itu gue makan. Kalau gue kangen nih, jadi gue dulu gini agak bandel juga nih sebenarnya. Tapi kalau kita dulu istirahatnya jam berapa sih? Jam 12 ya? Iya. Jam 10, gue lupa. Setengah 9. Istirahat. Pertama istirahat makan siang. Ada dua. Istirahat kedua. Iya. Istirahat kedua. Gue 12 kurang 15. Jam 12 kan. Ingat nah, jam 12 itu biasanya sholat gitu-gitu kan ya. Terus ya ngobrol-ngobrol lah. Gua nggak makan tuh. Nah, nanti pas masuk kelas, ya ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol sama teman atau apa. Nanti habis dari jam 12 itu kan masuk lagi ya. Nah, pas masuk itu gue izin ke toilet rencananya, tapi padahal gue melipir ke kantin makan. Jadi kalau gue kangen nih, kalau gue kangen makan di luar gitu ya, bukan makan di asrama ya. Jadi ya udah gue izin ke gurunya, Bu, sorry gitu ya, sakit perut atau apalah, Bu. Jadi gue padahal gue sebenarnya ke kantin makan. Nah, itu kan nggak ada yang ngecek kan ya. Jadi enak banget loh di tempat gue, namanya gue SMA di Jakarta. Boleh. Di mana-mana. Ya, memang tapi lu kalau lu di sana kan security paling depan doang, jadi nggak dicek sampai ke dalam-dalam. Kecuali kalau ada guru BK yang kebetulan ngelihat nih, nah itu baru kena lu. Tapi gua selama di sana sih belum. Emang muridnya ada berapa orang kok bisa nggak ketahuan gitu ya, nggak dicariin gitu? Kabarnya sama. Dicariin sih, Ri. Murid lu 54. 29. Gua satu kelas tuh 29 orang. Maksudnya murid apa? Satu kelas? Iya, satu kelas. 29 doang, dikit. Kok nggak dicariin ya? Karena program pemerintah kan, waktu program pemerintah di sana kan makanya ada asrama itu 29. Jadi gue bilang aja, Bu sakit perut. Ya lu sakit perut kan 15 menit, 20 menit nggak bakal dicari. Oh iya sih, kalau alasannya sakit perut. Ya alasannya, ya alasan doang sih. Jadi nah ya ini buat teman-teman yang masih SMA jangan ditiru ya. Strateginya sih boleh sih. Itu strategi yang kadang selama gua SMA itu berjalan lancar terus nggak pernah ketahuan. Strategi lawas. Selama 3 tahun ya. Tapi jangan tapi ada yang harus diperhatiin kalau pakai strategi ini. Jadi pas masuk kelas lu harus lihat bibir lu harus lu benar-benar bersihin tuh, maksudnya jangan sampai nanti masuk kelas udah minyak-minyaknya gitu ya. Ketahuan. Kalau gue tuh trik gue dulu kalau mau cabutkan apa ya gitu ya. Ini trik. Bener, itu trik yang gue temuin ya bener.
Iya, setuju. Gue nggak mengalami hal itu ya, gimana? Harusnya gue tahu dari Ari nih tentang ini, jadi gue udah punya solusi waktu itu. Iya. Nggak tahu tuh sekarang masih bisa diaplikasikan atau enggak. Oh iya, Kayaknya udah beda nggak bisa generasi ya. Iya. Beda aturan sekolahnya juga. Iya, Tapi beda sekarang aturan juga bisa sih. lebih bebas karena sekolah kan online. Oh iya ya, mau ngapain juga nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan. Lagi tidur juga nggak ketahuan. Iya. Tapi jadi nggak ada punya cerita buat adik-adik atau anaknya nanti. Sekolahnya gimana? Nggak ada cerita menarik kayak gini ya? Online, iya, nggak ada cerita menariknya. Ya online ngapain doang gitu ya. Ada aja cerita sedih, nggak bisa kemana-mana. Iya, benar-benar. Nah, melanjutkan tentang sekolahan tadi udah banyak yang share juga sih Mario kan tentang kegiatannya setelah sekolah ngapain aja. Sebenarnya ini berhubungan sama pertanyaan selanjutnya sih. Jadi kegiatan setelah kalian sekolah, belajar segala macam itu tuh ngapain sih di waktu luangnya setelah sekolah? Selain bolos ya. Kalau yang bolos jangan. Ntar dulu. Gua dulu nih. Iya. Boleh lu dulu. Dulu setelah pulang sekolah ya? Iya, setelah pulang sekolah. Kita dulu pulang sekolah jam berapa sih? Jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jam 1 apa jam 2 ya? Kalau SMA. Perasaan antara itu lah ya, jam 2 ya. Ya 1.15. Nah, dulu biasanya di dekat asrama gue itu ada lapangan bola ya. Jadi biasanya habis pulang sekolah itu biasanya nonton dulu atau apa, istirahat sejam atau nunggu asar biasanya sholat ya. Terus habis itu biasanya anak-anak asrama ini rame nih main bola. Jadi biasanya rutinitasnya itu ada yang olahraga, jogging lah atau apa, biasanya olahraga. Tapi ada juga yang nggak suka olahraga, kadang ya baca komik lah atau apa, atau apa yang kutu buku belajar gitu ya. Belajar lagi, ngulang pelajaran gitu kan. Wah. Nah, kalau gua biasanya memang dulu sering ini sih lebih banyakan tidur dan ya sekali-sekali olahraga lah. Jadi nggak ini. Kecuali hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kan setengah hari doang ya, kalau nggak salah ya. Yeah. Sampai jam 12. Nah, biasanya gua segera pulang tuh. Tujuannya agar bisa nonton MTV Ampuh kalau nggak salah. Dulu masih ada tuh MTV Ampuh. Ya nggak? Sekarang udah nggak ada MTV Ampuh. Kalau dulu masih ada. jadi gue pantengin tuh list-listnya. Oh ya ini lagu-lagu nih. Wah, nah, zamannya dulu kan masih muda suka dengerin lagu-lagu kan. Wah. Iya. Ya itu. Ya itu aja maksudnya karena biasa kalau yang nggak enaknya ya kalau asrama itu memang dikontrol. Jadi nggak bisa yang jauh mainnya kemana, nggak bisa. Jadi memang aja seputar di situ aja karena memang goalnya jelas tujuannya si sekolah berasrama ini adalah dalam tanda kutip ya melahirkan generasi yang cerdas gitu gitu pokoknya gitulah ya. Nah makanya belajarnya juga dikontrol, makannya juga ini. Jadi disiplin ya? Ya jadi disiplin walaupun gua nggak disiplin banget sih sebenarnya tapi ya. berarti programnya nggak ngaruh nih ke gue. Tapi ya intinya minimalisasi. Ya selama 3 tahun itu ya lumayan ini sih maksudnya bener-bener walaupun kadang gue juga karena rumah kan dekat juga kan dari situ jadi kadang gue nggak ke asrama, gue kadang pulang ke rumah. Nah itu kan pernah ketahuan juga dan dimarahin ya biasalah ini. Namanya juga anak SMA kan mau makan makanan orang tua kan pulang dulu. Oh ternyata ketahuan besok di sidang. Iya. Itu dikasih ini nggak sih? Dikasih limit berapa kali boleh pulang gitu? Nggak boleh sebenarnya boleh pulang itu di waktu hari Minggu itu boleh. Oh gitu. Nah gue kadang karena rumah gue deket dari asrama juga. Jadi kadang ya udahlah nanti malam baru balik lagi ke asrama. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nah gue kadang kan pengen makan ya, maksudnya pengen lu mungkin tahu sendiri ya kayak kalau makan di asrama itu kan ada jadwalnya ya, hari Senin makan ini Nah kalau dalam waktu lama itu bikin bosan banget, sangat bikin bosan. Jadi gue mending makan di rumah orang tua lah, pulang makan apa gitu kan. Nah itu nggak boleh. Kalau ketahuan ya di sidang lah.
Jadi Senin sampai Jumat tuh menunya akan sama kali ya, Senin Akan sama, iya. Jadi ada, jadi bosen walaupun ya. kadang di switch untuk minggu Iya. ini Senin misalkan rendang, nah besok hari Selasanya rendang. Tapi sebenarnya menunya itu aja untuk ininya. Jadi lu kalau udah terlalu lama tuh setahun, otak lu udah mulai aduh ini apa? mending gua makan biasa aja. Tapi kalau awal-awal enak karena wah menunya sehat nih apa nih. Tapi kalau terlalu lama kok bosen ya. Bosen ya. Tapi asramanya tuh dibagi dua nggak sih antara cewek cowok gitu apa? Dibagi dua, cewek cowok. Nah, ya mungkin biasa tuh nanti itu selanjutnya nanti ada pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan. Kalau Mario gimana Mario? Kalau gue kegiatan Ngapain setelah aja? sekolah ya, kalau overall anak-anak di SMA gue dulu sih setelah sekolah ya normalnya kan pulang, tapi kita kan di sekolah tuh punya banyak kegiatan ekskul ya. Jadi waktu jam pulang itu kita punya dulu tuh ada ekskul komputer, ada ekskul fotografi, sinematografi, ada Mahatma juga, terus capoeira, wall climbing. Nah kalau gue hampir tiap hari setelah pulang sekolah tuh gue basket pasti. Yeah. Jadi apalagi pas gue kelas 1 terus kenalkan sama teman-teman yang kelas 2, kelas 3 tapi kenalnya di luar sekolah sih karena teman-teman main bareng. Jadi kita kadang tuh main sampai jam 3 terus sampai jam kalau udah menjelang sore gitu kan gue juga tinggalnya kan satu asrama juga sebenarnya sama calon pastor ya. Ada yang kalau di sekolah gue itu gitu sama ya? seminari ya. Jadi pas pulang sekolah itu jam-jam menjelang sore itu jam-jamnya mereka renungan. Jadi kita suka kalau mereka udah keluar kayak gitu biasa dari security kita itu dari satpam depan sama dari adalah satu guru yang harusnya sih kalau tahu sekolahnya pasti tahu nih bapak yang saya omongin ini dia tuh udah kayak yang sangat di respect lah di sana. Jadi kalau udah sampai dia turun tuh semua orang pasti langsung bubar. Bukan ya karena takut juga, terus karena juga emang dia punya presence yang emang seperti itu gitu. Jadi jadi misalnya udah jam berapa ya udah kita pulang gitu. Tapi kalau gue sih emang zaman SMA gue pasti pulang sekolah basket. Nah terus pas udah zamannya kelas 3 kan udah mulai ngerasain gaul-gaul di luar ya. Kalau gue kan emang agak late bloomer gitu. Jadi kadang-kadang kita suka cabut ke daerah Kemang buat nongkrong aja, ngobrol. Mario anak nongkrong banget nih kayaknya. Ada yang murmur gitu kayak McD. Nah yaudah kita aja di situ sampai udah kelar ya udah bisa cabut. Gitu sih kira-kira. Ya kayak anak-anak SMA pada umumnya lah. Kalau di Jakarta kan di tahun itu ya. Iya. Belum ada TikTok, Instagram kayak gitu ya, Yo ya. Belum ada kalau itu belum ada. Aduh. Jadi nggak bisa ngepost lagi di mana. Iya, nggak bisa. Paling aku juga punya Facebook tapi udah ada. Ya Facebook udah kalau ada. nggak salah 2008 kan ya? 2008 apa 2009? 2000 dulu Friendster kalau nggak salah yang Friendster mulai. Friendster dulu. Friendster ada ya. Paling itu sih. Terus gue juga karena gue orangnya nggak bisa diem kan, kadang-kadang kalau gue lagi nunggu pulang, misalnya nunggu teman gue selesai ekskul atau kalau pas gue lagi nggak pengen balik cepet, gue naik angkot kan. Nah, itu biasanya gue explore sekolah tuh, karena kan gue orangnya agak tanda kutip itu gue suka nyendiri ya, jadi gue nyari-nyari tempat aja yang sepi gitu, dan itu juga sampai sekarang gue kerja gitu. Belajar Mario belajar nih kayaknya. Ya di tempat-tempat yang kadang-kadang juga gue sama teman-teman yang di asrama suka bantuin ngepel juga kan, dia kalau sore itu dia bersihin sekolah. Satu gedung tuh. Luar biasa. Lagi ngepel apa sih, gue bantuin gitu. Bakatnya udah ada dari zaman SMA ya, ternyata cleaning service ya.
Nah, iya bener, gue selalu suka kebersihan, makanya kalau ke kantor kita, lu ke kantor sekarang tuh pasti meja gue yang paling bersih. Paling bersih. Iya, ada barang tapi tertata rapi semuanya. Wah. Terus kebiasaan bawa bekal itu ternyata udah ada dari zaman SMA ya ternyata Mario ya. Bawa bekal mah dari gue TK kalau itu. Oh. Sampai Dari gue kerja TK. masih bawa bekal. Intinya nggak jajan Bagus. biar Ya, lebih ya, sehat sama hemat. Iya benar-benar lebih sehat juga. Kira-kira gitu kalau gue. Nah, menyambung tadi nih, kan ada Mario sama Ari kan agak sedikit berbeda ya sekolahnya. Yang satu di asrama, yang satu sekolah nasional biasa gitu. Lebih bebas lah intinya gitu. Nah, pasti kan di zaman SMA itu di zaman dimana kita tuh anak-anak muda yang pengen banget explore gitu kan. Explore-nya tuh nggak cuma explore kegiatan. Karena kan kita udah dewasa, itu kan udah masuk usia 17 sampai 19 tahun dong. Pasti ada explore tentang pasangan yang lain gitu. Maksudnya gender lain gitu kan. Pasti ada kata cowok sama cewek gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri nih, yang satu asrama, yang satu sekolah yang biasa, yang bebas gitu. Gimana sih kisah cintanya waktu masa SMA gitu? Mungkin bisa di-sharing. Wah, ini Pak Mario dulu nih kayaknya, karena banyak nih. Karena kalau Pak Mario kan sekolahnya bebas ya, jadi kan lebih banyak eksplornya gitu kan. Iya, benar. Mungkin bisa ceritain kisah kasihnya di SMA nih gimana? Oke, kalau aduh, moga-moga nih orang nggak nonton juga ya, gue nggak enak juga. Ya kalau nonton juga nggak apa-apa kali ya. Iya, dulu gue punya crush lah, tapi ini udah lama dan udah ya cuman ya namanya cinta monyet lah zaman dulu, gimana sih? Dulu gue sempat zamannya gue remet matematika pas semester 1 awal-awal masuk. Nah, ceweknya duduk belakang gue. Salah. Terus gue mencoba membuat situasi gitu, gimana caranya supaya gue bisa ngobrol sama dia kan. Karena kan gue pengen tahu namanya, terus kelas berapa. Dulu kan 10 berapa, lo 10 berapa lah gitu. Terus pas banget, gue pas lagi ujian itu gue nggak bawa tipek. Terus gue nengok ke belakang, dia punya tipek. Gue punya tipek lo dong. Gitu. Boleh punya tipek nggak? Gitu. Oh iya, silakan. Gitu. Ini boleh ambil. Gue udah agak lupa lah. Nah, pokoknya setelah selesai remet, ya udah dong, gue nanya dong. Lu 10 berapa? Oh, gue 10 sekian. Oh, nama lu siapa? Nama gue, ya itulah. Terus habis itu, ya udah kenal dong. Terus nggak lama, gue balik dong ke kelas gue kan. Maksudnya itu beberapa hari setelah itu kan kita belajar ngajar biasa. Gue punya teman dekat juga nih. Maksudnya tuh bukan teman dekat juga ya, kayak teman akrab lah. Namanya kan baru kelas 1, jadi kita masih kayak mencoba untuk kenal semua orang dulu kan. Nah, ini gue punya teman, dan dia kayaknya dia juga suka nih sama cewek yang gue mention, tapi gue nggak bilang kalau gue udah kenalan gitu. Marsi ini cakep ya. Dan nggak lama, setelah sebulan 2 bulan jadian deh mereka. Waduh. Ya, kayak, aduh sial banget gue keduluan. Tapi gue kan orangnya kan dulu kayak silent fighter aja gitu. Ya udah deh, gue pendem aja deh rasanya. Gak usah nyampein. Tapi ternyata secara nggak sadar 3 tahun gue pendem terus loh. Sampai akhirnya gue di tahun ketiga gue baru agak mulai gerilya. Mulai lupa. Karena dia emang udah sama teman gue itu, ya dia juga nggak terlalu ngerespon gue, tapi seenggaknya kita tetap dekat sebagai teman. Dan itu juga sampai sekarang sih lumayan lah, sampai terakhir dia ngundang gue nikah lah, tapi gue nggak datang karena lupa, maaf ya. Aduh, ya banyak lah tuh SMA. Terus itu kelas 1, terus pas gue setiap tahun ada kayaknya Mario ya. Oh, iya, Mario setiap tahun bergelombang dia. Gelombang 1, gelombang 2. Di luar sekolah gue dulu SMP swasta juga lah di daerah Barito. Waduh. Lu melebarkan saya berarti ke sekolah-sekolah lain. Kan dia tinggalnya kan di daerah dekat rumah gue juga. Jadi kita kayak udah satu geng gitu. Terus pas dia mau balik, dia mau naik SMA, ini juga tragis nih kisahnya, tapi gue kalau cerita bisa satu session sendiri nih.
Sorry nih, Van. Aduh, gue ya singkat cerita, waktu gue ngejar dia, pas gue naik ke kelas 2 ternyata ada, itu kan gue kelas 2 tuh, tahun selanjutnya kan gue ngejar, dia masih 3 SMP. Nah pas gue 3 SMA, naik ke kelas 3, ternyata pas gue ngejar si yang bukan anak SMA gue ini, adik kelas gue kayaknya ada yang suka sama gue gitu. Terus luar biasa. Pas gue kelas 3, gila. Gue kan masih ngejar sama, maksudnya tuh gue udah ngelupain yang SMP itulah, karena dia juga udah balikan kan sama mantannya. Terus yang waktu gue kelas 3 itu dia sama teman gue yang tadi ketemu di ujian itu kan gue masih mencoba untuk akrab juga kan. Tapi di sisi lain datanglah si adik kelas gue ini yang kelas 2. Dan adik gue kan juga dulu waktu gue kelas 3 adik gue baru masuk SMA kelas 1, dia adik kelas gue. Terus si adik gue ini juga ngomong ke gue kalau dia naksir lah si teman gue yang adik kelas gue yang kelas 2 SMA ini. Gue nggak bisa nyebut sih namanya, nggak enak. Kayaknya inisial. Sebutnya namanya Mawar gitu. Atau Bunga gitu ya. Oh ya. Iya, si Bunga lah ya, si Bunga. Yeah. Kayaknya pernah punya feeling sama gue waktu gue kelas 2, waktu dia baru masuk kelas 1. Tapi yang namanya Bunga tolong ya dicatat nih. Dia posisinya kan udah jadian juga sama alumni sekolah gue juga. Ini alumninya sih. Alumni. Tua angkatan sih. Jadi bukan, gue nggak level lah sama dia lah. Dan gue juga respect juga sih sama dia. Dan sekarang dia jadi suaminya juga. Waduh. Ya, udah berkat banget deh, gue kayak jadi pembuka gerbang buat banyak orang. Sekarang udah nikah. Wah, berarti pahala lu banyak berarti ya lu. Iya, amin. Ini dia terus menjalinkan cinta orang lain. Iya, anjir, pertama dari temen yang itu kan, yang kelas 1. Iya. Ya udah itu. Yang jadi temen-temennya semua. Gue waktu SMA tuh nggak terlalu banyak kisah manis lah. Jadi gue jadiin bekal aja buat gue ke depan. Tapi ya itu sih untuk bagus. Untuk kisah-kisah yang daripada nanti jadi nggak semangat ngomongnya. Itulah. Kalau Ari gimana Ari? Gimana lu? Aduh, asrama kan banyak batasannya tuh. Jadi banyak. Jadi dulu gua sebenarnya pionir ya. Maksudnya pionir itu gini. Yang kelas berasrama itu baru yang di program gue ya. Itu baru pertama kali ada. Maksudnya jadi dia dulu namanya adalah RSBI. SSI ya, Sekolah Standar Internasional gitu, katanya gitu. Walaupun ya nama doang, tapi salah satu programnya adalah asrama. Nah, itu gua angkatan yang pertama. Jadi yang pertama kali diasramain di situ kan. Nah, itu waktu itu gua ingat ada 29 kan. Ada sebenarnya 30 karena memang programnya 30 orang, tapi satu keluar lah. Nggak tahu kenapa masalahnya, gue lupa waktu itu karena dia cuma 1 semester kalau nggak salah ya. Nah, itu pembagiannya 16 cowok, 13 orang cewek. Karena ini kan yang masuk ke sana kan ada tesnya. Jadi yang lolos tes lah istilahnya ya. 16 cowok, 13 cewek. Nah, wah, asik nih ceweknya. Jadi pas waktu masuk nih ya, lihat tuh kan. Awalnya biasa aja, maksudnya kayak ya namanya anak SMP kan. Pas lihat, wah ini ada sekolah ini nih, ada daftar kan. Terus keluar tuh namanya 16 cowok, 13 cewek. Nah, dari situ mulai kenal-kenalan lah ya. Oh ini nih yang ceweknya. Walaupun sebenarnya sebagian besar gue udah kenal juga orang-orangnya di SMP. Karena kan memang ya lingkungannya itu aja. Jadi udah ketahuan nih, oh ini teman SMP nih, ini teman SMP. Jadi udah mulai ini. Nah, waktu tahun pertama memang memang adalah 1-2 nih. Jadi waktu itu yang istilahnya kalau boleh dibilang yang potensial ya. Ya kalau namanya potensial kan ya mungkin Pak Mario tahu sendiri yang ngejar kan bukan 1-2 ya. Tapi iya, banyak. Perjuangannya. Terus. Jadi berlomba-lomba. Dan kebetulan kalau Pak Mario kan tadi santai ya, maksudnya melihat ininya. Nah, kalau gua tergolong, aduh biarinlah orang lain yang maju gitu.
Gua nggak mau dulu nih. Jadi sambil cek ombak itu kan, kalau gagal baru udah. Oh, beda berarti kita proses. Jadi ada kelinci percobaannya dulu ya. Oh iya, jadi lihat dulu nih. Oh, si ini mendekat nih gitu kan. Lihat dulu dia approach-nya kayak gimana nih. Kalau gagal, berarti dia nggak bisa nih. Nah, gue tipikalnya kayak gitu dulu. Nah, yang abis itu di tahun pertama, dan di tahun pertama tuh kalau boleh dibilang apa? Ya biasalah, kalau dulu kan, kalau lu dulu udah pakai HP ya, maksudnya udah bawa HP kan. Walaupun Kalau sebenarnya iya udah ada kita kan HP. udah pakai HP lah ya. Udah. Walaupun dulu gue ingat HP-nya ya HP Nokia yang monofonik ya, maksudnya monofonik. Ya, udah kelar episode konten kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak topiknya? Nah, kalau kalian punya ide yang lain tentang untuk topik selanjutnya, jangan lupa komen di kolom channel aku, dan tungguin ya konten berikutnya. Thank you ya guys for watching us. Bye.